inilah menjadi doa kami ya Tuhan, dan menjadi pernyataan iman kami, bahwa kami mau melakukan kehendak Tuhan. Dan oleh Roh-Mu yang kudus kami diubah menjadi orang yang suka akan kehendak Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami lagi dikala kami merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada tiap-tiap pribadi. Biarlah Engkau menolong kami untuk boleh memahami apa yang Tuhan maksudkan. Dan biarlah firman-Mu itu benar-benar menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kami. Kiranya Engkau menguatkan hamba-Mu Tuhan untuk berkata-kata atas nama-Mu. Dan kiranya umat-Mu boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, saya tidak tahu apa yang mau dikhotbahkan. Saya lama bergumul. Akhirnya mari kita membuka kitab Joshua, pasal yang ketiga. Joshua pasal 3, ayat yang seluruh ayat 1 sampai 17. Joshua 3. Ini sebenarnya sudah saya bagi di pemuda. Joshua 3 ayat 1 sampai 17. Iya, tema kita sedikit saya ubah. Ini rahasia mengalami keajaiban Tuhan. Iya, temanya rahasia mengalami keajaiban Tuhan. Mari kita baca, demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Yang lain boleh mengikuti di dalam hati. Joshua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Jordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memegang, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Joshua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Jordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Jordan itu. Lalu berangkatlah Joshua kepada orang Israel. Lalu berkatalah Joshua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi pula kata Joshua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Jordan. Maka sekarang
pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Jordan, maka air sungai Jordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Jordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Jordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, tepi sungai itu, sungai Jordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Jordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Jordan. Pasal 4 ayat 5-7 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Dan Joshua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Jordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Jordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Jordan. Air sungai Jordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel sampai selama-lamanya. Iya, sampai sedemikian jauh ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di sini yang tidak ingin mengalami keajaiban Tuhan? Adakah? Enggak ada. Berarti semua amin ini ingin mengalami. Ada yang abstain? Aku enggak tahu aku. Entah ingin pun aku enggak tahu, entah enggak ingin pun aku enggak tahu. Iya, ini yang kayak gini-gini susah. Iya. Tapi saya meyakini semua kita ingin melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dulu ketika Israel ya belum ada tanda kehadiran Tuhan berupa tabut perjanjian, sebelumnya sudah ada tiang awan, sudah ada tiang api. Iya. Jadi memang tanda kehadiran Tuhan itu tetap harus ada. Karena kalau ya yang bisa buat keajaiban itu bukan manusia, bukan Joshua, bukan juga Musa. Tapi yang bisa membuat keajaiban itu adalah Tuhan sendiri. Jadi hal yang pertama yang paling penting adalah tabut itu ada di tengah-tengah mereka. Karena kalau tabut itu tidak ada, Tuhan tidak hadir, ya, maka sebagaimana dulu Israel sebelum tabut itu pindah ke tempat mereka, berkat pun enggak pala turun. Iya, sehingga hidup orang Israel sangat-sangat kesusahan pada waktu itu. Ya, itulah sebabnya ketika tabut itu dikirim oleh orang Filistin
Di mana nanti tabut itu di situ, disitulah orang diberkati. Ya, sehingga ada keinginan Daud dulu untuk memindahkan tabut itu ke Yerusalem. Iya, karena dia melihat bahwa sangat penting tabut ini hadir karena ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Tapi sayang ya, dulu dia cara membawa tabut itu salah. Iya, tabut itu sama sekali tidak boleh disentuh. Tapi waktu itu ketika di dekat di jalan yang berbukit ya, menurun gitu, tabut itu seperti agak miring. Lalu orang-orang yang ada di dekat situ memegang tabut itu dan mati. Sehingga akhirnya karena ada kematian itu, maka apa yang terjadi? Iya, Daud nggak mau lagi tabut itu dibawa. Iya, tapi kemudian lagi setelah beberapa lama berlalu, Daud memikirkan tabut itu. Apalagi setelah dia membangun istananya. Masa tabut Tuhan ini di mana gitu ya kan? Iya, jadi kita melihat akhirnya tidak hormat rasa dia. Kalau rumahnya lebih baik daripada tabut tempat di mana Tuhan hadir. Akhirnya dia mempelajari bagaimana caranya supaya tabut ini bisa pindah dari tempat di mana tabut itu berada hari ini ke Yerusalem. Dan akhirnya ya dengan cara yang benar tabut itu dibawa ke Yerusalem. Iya. Jadi bagi kita artinya bagi kita hari ini itu apa? Tentu kita nggak ada lagi ya tabut itu di tengah-tengah kita. Tidak ada 2 loh batu di dalamnya, tidak ada manna, ya, tidak ada ya, tidak ada manna di dalamnya seperti itu. Jadi sekarang apa tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita? Kalau tabut itu tidak ada. Tanda kehadiran Tuhan adalah Roh Allah. Iya, di mana Roh Allah ada, di situ Allah ada. Di mana Roh Allah ada, ya, itu berarti di situ, ya, Allah bukan saja ada, tetapi Allah akan memberikan berkat yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ini yang terpenting. Berusaha seperti apapun kita baiknya itu, cuma tanpa kehadiran Allah, maka semuanya itu nanti tidak akan mendatangkan kebaikan juga. Bukankah banyak orang yang setelah diberkati malah bukan mendatangkan baik, bahkan mendatangkan malah petaka. Walaupun ada juga orang memang keadaan sulit membawa dia kepada malapetaka karena kelemahannya, ya, karena dia tidak datang kepada Tuhan. Tetapi tidak semua berkat, tidak semua hal-hal yang hebat pun akan mendatangkan kebaikan. Karena kalau kita lihat perjanjian baru, di tempat di mana banyak mujizat, di situ toh nggak ada pula pertobatan. Sehingga akhirnya seperti renungan beberapa hari lalu lewat WA Group, ya, Tuhan mengecam kota-kota yang paling banyak mujizat di sana. Dan Tuhan bilang bahwa hukuman untuk tempat-tempat itu akan lebih mengerikan daripada tempat-tempat tidak ada mujizat. Iya, jadi tidak semua juga mujizat akan membuat orang tersungkur di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, enggak juga. Iya, seharusnya ya seperti Petrus ketika melihat ikan banyak, dia tersungkur, dia menyembah. Dan dia mengatakan, iya aku orang berdosa, aku tidak layak. Tapi bukankah banyak juga orang menerima berkat tapi tidak pernah mengatakan aku tidak layak. Karena banyak orang merasa layak-layak saja untuk memperoleh berkat. Iya, padahal berkat adalah juga ya penyataan Allah bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan bahwa Dia adalah Allah pemelihara. Iya, jadi sangat penting tanda ini tadi ya. Kalau tadi ini berupa tabut perjanjian, hari ini sangat penting kehadiran Allah. Rumah tangga harus ada Tuhan di situ. Pribadi-pribadi harus ada Tuhan di situ. Gereja juga harus ada Tuhan di situ. Kalau tidak ada keajaiban. Enggak ada.
Makanya kadang kan anak-anak kita ini berdoa mengharapkan keajaiban. Atau kita sendiri berdoa, tidak akan ada keajaiban kalau Tuhan tidak hadir di situ. Tidak akan ada. Iya. Baik, mari kita lihat yang kedua, selain kehadiran tabut, yang kedua kita melihat tadi pada ayat yang ini halamannya harus pindah ke depan. Pada ayat yang ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antaramu. Jadi yang kedua yang harus ada, ya kalau mau melihat bagaimana Tuhan akan melakukan keajaiban adalah kuduskanlah dirimu. Tanpa pengudusan tak seorang pun melihat Allah. Tanpa pengudusan tidak mungkin kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Layakkah kita menerima keajaiban kalau kita sendiri kotor? Iya, maka kita semua harus dikuduskan. Iya, saya berpikir gini, kan ini semakin banyak orang yang pulang kampung ya. Ada habis kontrak kerja di Medan. Maka saya kan selama ini lihat kursi kita ini selalu penuh. Sekarang banyak kosongnya. Lalu saya berpikir ini mengapa ya gitu. Saya mencoba untuk memahami mengapa. Ya selain perpindahan anak kita ini ya. Perpindahan tapi orang-orang simpatisan yang selama ini berada di tengah kita oleh karena alasan pekerjaan. Mereka tidak lagi bekerja di kota Medan. Mereka keluar dari kota. Jadi simpatisan itu semua keluar. Jadi kalau keluar kan otomatis yang hadir juga berkurang seperti itu. Iya, sehingga saya berpikir apa nanti gereja ini bisa kita main sepak bola di dalamnya ya. Iya, memang kan selalu dibilang kecil itu indah. Tapi saya rasa walaupun tadi si Paulus tadi ngomong ya, Tuhan tidak melihat jumlah, saya rasa Tuhan lihat jumlah juga. Mengapa? Karena Niniwe itu ketika Tuhan melihat mereka berduka cita, mereka disebut juga tentang jumlahnya. Karena di sana mereka banyak, ternaknya pun banyak, ternaknya pun kok dilihat Tuhan. Kenapa itu dimasukkan di kitab itu? Kitab Yunus pasal terakhir. Berarti Tuhan tidak senang kalau sedikit. Karena Tuhan mau kan neraka itu dikosongkan malah. Surga itu dipenuhi. Lalu kenapa kita bilang kalau sedikit dikenan oleh Tuhan? Enggak. Saya memikirkan itu. Kalau Tuhan mau banyak ke surga lalu sedikit ya ke surga, senang dia tuh enggak? Bagaimana? Senang? Iya. Pasti enggak. Kamu aja misalnya ada jualan sedikit cuma laku. Senang kan? Enggak. Ada hasil panen di ladang. Kamu jual, sedikit cuma terjual. Sisanya jadi apa semua? Jadi pupuk. Senang? Puji Tuhan banyak pupukku gitu. Enggak. Pasti bilang, loh kok ini enggak laku? Kok malah jadi pupuk semua, kan gitu ya kan? Iya. Jadi saya rasa pola pikir kita harus diubah. Iya, walaupun 2-3 orang berkumpul Allah ada memang. Tapi saya rasa Allah menginginkan supaya sebanyak mungkin orang pindah dari dalam maut ke dalam hidup, dari dalam gelap ke dalam terang, dari dalam neraka ke sorga. Enggak mungkin Tuhan menginginkan lebih banyak yang masuk neraka. Enggak. Karena dia datang ke dalam dunia seperti yang kita dengar tadi, mati di kayu salib, ya supaya tadi terjadi rampasan raja-raja, orang-orang besar, orang-orang kecil, semua bangsa, siapa saja bisa sampai kepada keselamatan. Jadi harus diubah kalimat kita lah, enggak lagi kecil itu indah. Iya. Kalau banyak yang bertobat, senang Tuhan apa tidak? Kita senang atau tidak? Kalau tiap hari kita nengok muka kita saja gimana?
Jerawat kawan pun akhirnya kita hitung kan. Terakhir kita bilang, kok Siani itu tumbuh jerawatnya, tadinya itu gak diurus. Tapi kenapa sekarang jerawat orang pun kita urus? Karena gak lagi ada yang dikerjakan. Kuduskan dirimu, kalau engkau ingin melihat keajaiban Tuhan, itu bukan untuk jemaat saja, itu juga untuk hamba Tuhan. Kami juga, majelis juga, semua pengurus, semua orang harus apa? Menguduskan diri. Pandemi itu merusak kita banyak. Kan di situnya HP ini mulai merajalela. Kan di situnya nggak bisa mati HP. Nggak bisa mati. Hari ini siapa yang HP-nya mati 7 jam? Angkat tangan. Ada 1 orang saja, 2 orang, 3 orang. Siapa yang HP-nya mati 10 jam? Makin sedikit. Nggak ada pun. Iya. Atau siapa yang HP-nya hanya hidup 12 jam siang hari aja? Loh. Si Didik ngenca, pepan kuta-kuta iya. Enggak lah, mungkin karena dia enggak terlalu ini dengan HP ya. Jadi jarak-jarak rata-ratanya gimana? Sejak pandemi loh, sejak pandemi. Anak-anak kita ini pun tapi nggak bisa kita salahkan gara-gara pandemi terus. Pada waktu itu memang pandemi ada. Mengisi waktu, anak pun sekolah Zoom. Ya seperti yang disaksikannya itu sama kita kan. Kita pikir dia Zoom sekolah. Rupanya dia ngapain? Main game. Ya kan? Main game. Pikir mamanya, oh anakku rajin kali lah belajar ini. Pakai Zoom ini gitu. Ternyata ngapain? Main game. Iya, lagi jadwal sekolah. Iya, lagi jadwal sekolah. Iya. Terus di gereja, ada juga update status di gereja loh. Iya, itu apa pula itu coba? Jadi sambil ibadah dia update status gitu. Ini benar atau gimana ini? Apakah ini masih ada rasa hormat kepada Tuhan? Jadi di situ kita banyaknya, termasuk kami hamba Tuhan. Ngapain kami coba? Ngapain? Nggak ada kerjaan, berakhirnya kemana? Ke nonton. Syukur kalau satu film stop berhenti, nggak usah tengok lagi. Tapi kadang bagaimana? Lihat lagi, ya, bahkan lebih parah lagi. Akhirnya dibawa melihat yang tidak perlu dilihat. Itulah yang saya pernah katakan, membawa kepada dosa daging. Iya, membangkitkan keinginan daging lagi. Padahal daging sudah lama mati. Ketika kita percaya kepada Yesus bahwa dia telah mati untuk kita, kematiannya, kematian kita, kebangkitannya, kebangkitan kita. Sudah lama mati, kok bisa dibangkitkan lagi oleh apa yang kita lihat. Ya, sampai akhirnya bukan saja di dalam bangkit itu melahirkan dosa. Betapa banyaknya kesaksian yang kita dengar, orang akhirnya melihat yang gak perlu dilihat. Ya, betapa banyaknya kita mendengar kesaksian waktu-waktu itu terlalu banyak untuk judi. Ya, judi online, game online yang uang. Ya, betapa banyaknya hal-hal seperti itu. Jadi ini akhirnya karena sudah bertahun di pandemi itu kan 2 tahun ya. 2020, 2021. Jadi itu menjadi semacam habit baru. Dan akhirnya susah menghentikannya, pandemi sudah berakhir. Tahun berapa pandemi berakhir? Ya, 2022 nggak ada lagi kan? Tapi kebiasaan HP-nya bagaimana? Terus. Gawat atau enggak nih? Iya. Bahkan sekarang seperti yang kesaksian anak kita yang dibaptis itu, bangun apa? HP. Bukan bangun apa? Berdoa. Bukan bangun membaca firman Tuhan. Bangun apa dikejar? HP. Iya. Iya, jadi ini kembali lagi, kuduskanlah dirimu. Kalau kita ingin melihat keajaiban Tuhan, perbuatan Tuhan lagi, ini yang harus terjadi secara menyeluruh. Hamba Tuhan pun harus menguduskan diri. Pengurus harus menguruskan diri.
Jemaat yang sudah bertobat, ya namanya udah bertobat, masa enggak menguduskan diri? Harus menguduskan diri. Yang belum bertobat harus juga bertobat. Iya kan? Supaya terjadi keajaiban. Kuduskanlah dirimu. Itulah yang Tuhan katakan ya kepada umat Israel lewat Joshua. Dan itu juga yang Tuhan katakan kepada kita. Tanpa pengudusan. Karena ada yang, aku udah bertobat tahun sekian. Oke, tapi kapankah kamu terakhir dikuduskan? Kapan kamu terakhir dibaharui? Karena tiap hari kita berjalan di jalan hidup ini. Ada yang mengotori otak kita. Ada yang mengotori perasaan kita. Ada yang mengotori kemauan kita. Ya, bahkan ada yang mengotori tubuh. Ya, itulah yang Tuhan katakan supaya sungguh kita dibersihkan. Kalau orang Israel itu dulu, ya, bukan saja kebersihan spiritual, tapi juga secara badani loh. Mereka harus mandi, mereka harus absen seks, ya. Ketika mereka mau melihat kebaikan Tuhan, ada waktu seperti itu, tentu not all the time, tapi ada waktu seperti itu, ya. Semua kekotoran, kenajisan itu benar-benar memang harus dibersihkan. Makanya dilihat, ini ada kustanya atau enggak? Oh ini tidak, ini ada kustanya. Disisihkan loh, disisihkan. Orang kusta makanya enggak bisa hidup di tengah umat. Mereka harus hidup terpisah. Karena mereka kotor. Perempuan-perempuan yang mendapat haid pun, kalau dulu secara lahiriah di Israel, ini pun dianggap tidak kudus. Maka ada lelehannya. Yang ada lelehannya nggak bisa ikut juga di dalam ibadah. Iya, tapi hari ini ya haid tidak menghalangi orang ke gereja ya. Jangan pula aku lagi haid nggak usah gereja. Cocok kali ini tinggal di rumah, ya enggak lah. Ya sekarang yang fisik seperti itu enggak menjadi penekanan. Tapi yang ditekankan adalah kekudusan dari dosa, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Kalau kita ingin Natal kan maunya adalah terobosan baru gitu ya. Ya tidak akan ada terobosan baru kalau tidak ada kekudusan. Iya, jadi memang harus betul-betul kita menguduskan diri. Jangan hanya berdoa saja, karena banyak orang berdoa tapi tetap tidak kudus juga. Banyak orang berdoa, berdoanya dia, tetapi tetap juga berdosa. Tuhan mau kita dikuduskan. Kuduskan dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kuduskan dari hati yang mendua, hati yang tidak percaya, hati yang hati yang bimbang. Ya. Sehingga benar-benar kita sepenuh hati bisa berserah kepada Tuhan. Kuduskan dari penggunaan tangan ini yang digunakan untuk dosa. Jangan lagi memijat apa yang enggak perlu dipijat. Iya. Jangan lagi mengklik ya. Saya HP ini istilah-istilahnya enggak tahu saya. Mengklik apa yang tidak perlu diklik. Ya. Kuduskanlah dirimu. Ini ya yang Tuhan kehendaki. Bersihkanlah tanganmu, itu kalau di dalam kitab Yakobus. Apa katanya? Tahirkanlah tanganmu, tahirkanlah hatimu, kamu yang mendua hati. Iya, jadi benar-benar harus ada pengudusan kalau kita ingin melihat perbuatan Tuhan. Iya, pengudusan artinya bukan saja dibersihkan, pengudusan artinya supaya diserahkan kepada Tuhan. Kalau tangan yang kudus artinya tangan ini tidak menjamah apa yang najis. Ya, tapi tangan ini kalau itu kudus dipisahkan, itu berarti digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kuduskanlah dirimu. Saya tidak tahu dalam bagian apa lagi kita harus dikuduskan. Iya, saya dulu maniak film memang sebelum bertobat karena saya jurusan sastra.
Film itu bagi saya biasa gitu. Namanya jurusan sastra. Orang sastra kan suka film, bahkan belajar bahasa pun dulu dari film. Hidupkan film bahasa Inggris itu biar ngerti bahasa Inggris itu. Belajar bahasa Inggris bukan karena kursus, tapi lewat film. Nah, ini dulu. Jadi ini kan sudah mendarah daging. Lama itu berhenti. Iya, tapi pandemi itu memang ada kalanya. Sebenarnya enggak terlalu parah pada waktu itu. Sekali-sekali mengisi waktu. Tapi bukankah ada cara mengisi waktu yang jauh lebih baik? Tapi waktu itu kan kita enggak bisa keluar rumah. Kita enggak bisa keluar rumah. Kita pun satu rumah, kami awal-awal saking takutnya. Yang di atas pun tak boleh turun ke bawah coba. Yang di bawah pakai masker. Satu rumah loh. Iya, makanya ketika Nela sakit kami ungsikan dia. Kalau ku pikir-pikir waktu itu enggak adalah kasih kami. Kalau sekarang ini dipikirkan. Dulu enggak dipikirkan. Yang dipikirkan waktu itu, pokoknya kita selamat. Jangan kena kita ketularan yang di rumah ini. Maka ada dulu rumah Berli itu ya, rumah Pinka yang disewa mereka dulu setelah menikah. Setelah keladangkan rumah itu kosong. Diungsikanlah dia di situ. Bayangkan yang ngurus pun gak ada. Gak ada yang ngurus. Jadi akhirnya kayak mana? Muntah-muntahlah dia di situ. Baru akhirnya gak bisa dia mengurus diri sendiri. Makan pun gak bisa. Barulah kayak mananya kita ini. Ya kan? Terakhir cari lagi solusi yang lain. Solusi yang lain kayak mana lagi? Di mana ada tempat penampungan. Supaya di situ ada yang ngurus makannya. Supaya makannya ada yang mengurus, atau kalau kita mengirim ke situ pun sudah ada yang menangani di situ. Bayangkan nggak berani kita membawa dia naik mobil kita kemana? Ke tempat ini, taksi loh. Aku kalau ingat dia itu sekarang, waduh kayak mana kali, saking takutnya mati itu. Apa namanya, takutnya kena COVID-19, ya kan? Saking takutnya loh, sakit takutnya mati gitu loh. Maka dia begitu dibawa dia ke sana. Terakhir memang kami jadi masak memang. Masak antarkan ke sana. Kalau nggak ada yang ngantar, Gojek ku ingat itu, Gojek ngantar. Bahkan suruh pula dia bawa kompor tau. Magicom, supaya dia bisa masak sendiri nasinya di sana hangat. Karena kalau dari sini 3 kali sehari ngantarnya kayak mana? Coba. Iya, itu ya. Jadi berjuang juga kita, bukan supaya kita nggak kena dan nggak mati aja, tapi supaya dia juga hidup dan tak mati. Iya, ini ingin diberkati, ingin tadi mengalami keajaiban Tuhan. Ya, kenapa kita tidak menguduskan diri? Tuhan bilang kuduskanlah dirimu. Mari ya, kuduskanlah dirimu. Enggak kan bisa kita melihat Tuhan, melihat keajaiban Tuhan. Kalau enggak benar, otak ini enggak benar, hati ini enggak benar, tangan ini enggak benar ya, tubuh ini enggak benar ya. Digunakan ingin diberkati, tapi tetap juga tubuh itu digunakan untuk yang tidak berkenan kepada Allah. Itu tidak bisa terjadi terobosan baru. Tidak akan bisa. Jadi ini yang kedua, selain tadi kehadiran Tuhan ya, kehadiran tabut Allah, kehadiran Tuhan, sekarang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Yang kedua, harus ada pengudusan. Karena memang sesungguhnya Roh Kudus juga nggak bisa bekerja leluasa kan kalau di situ ada dosa. Maka dosa ini mari kita bawa kepada Tuhan ya. Ada kok sudah obat dosa, mengapa tidak dapat obatnya? Kalau sakit penyakit cepat kali kamu cari obatnya. Ya kan? Sakit perut ini Bu, aku katanya. Jadi kayak mana? Kadang-kadang lupa berdoa, obatnya duluan. Dicari, ya kan? Apa obatnya gitu ya? Udah berapa macam obat perut tadi kan, mulai dari SIBA sampai kunyit yang digongseng, sampai obat perut yang dari apotik, tak apa lagi namanya. Ya udah berdoa kita bilang, belum katanya. Loh, obatnya udah 3 macam, berdoanya belum juga. Iya,
Jadi mari ya, ini tadi yang kedua, kuduskanlah dirimu. Lalu yang ketiga, mari kita lihat di sini ayat yang ke-6 selanjutnya. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 8. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi sungai Yordan, harus kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Joshua kepada orang Israel, datanglah dekat, dengarkan firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Joshua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh akan dihalaunya, ada banyak suku yang disebut di sini ya. Oke. Ayat yang penting satu lagi, ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di air, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Jadi kita melihat di sini ada perkataan Tuhan, firman Tuhan. Baik firman Tuhan kepada pengangkat tabut, baik firman Tuhan kepada umat. Dan baik pengangkat tabut harus taat. Kalau dia bilang, airnya meluap, air sungainya lagi meluap. Karena tadi kan meluap katanya sampai ke pinggirnya. Jadi kalau meluap kayak gini berarti kan airnya naik. Kalau meluap kan pasang berarti lagi naik. Pada waktu pasang naik disuruh dia berjejak di tepi sungai, masuk air kakinya ke sungai itu. Di sini dibutuhkan apa? Iman. Kalau gedap kami kari tena, kalau adalah pikirannya ya kan, kalau taat gedap, kan enggak taat dia. Berarti dia tidak akan menjejakkan kakinya ke dalam air sungai itu. Iya, tapi kalau dia beriman, apa yang dikatakan Tuhan itu pasti jadi. Ya, maka dia menjejakkan kakinya, jadilah memang. Ya, maka air yang dari hulu katanya tadi berubah menjadi bendungan. Dan air yang dari hilir kan mundur dia ya kan. Ya, jadi ada tanah kering yang akan tercipta. Dan ketika umat itu juga disuruh, ayo masuk ke dalam. Kan bisa juga, kayak mana ini gitu kan. Iya. Kapan nanti apanya ini, bendungannya ini enggak meluncur dia jadi air lagi gitu ya. Atau kapan nanti ini menyatu dia kalau kami lagi jalan di tengah lalu kemudian tidak sampai nanti ke ujung, bagaimana? Ya, jadi hal yang ketiga dibutuhkan di situ iman dan ketaatan. Iman itu tidak susah karena kami ada diskusi dalam minggu ini berapa kelompok ya. Beriman itu susah enggak gitu. Sekarang saya tanya lagi kita semua. Beriman itu susah tidak? Enggak ada orang. Susah beriman? Siapa bilang susah angkat tangan? Enggak ada yang berani. Berarti enggak susah ya? Beriman itu tidak susah, tidak ya? Enggak ya? Makanya beriman semua di sini kan? Apa itu beriman? Beriman artinya menerima yang Allah katakan. Memegang yang Allah katakan. Ketika Allah berkata, aku ini kepada murid-murid yang dalam perahu itu, percaya mereka atau enggak? Percaya atau beriman artinya memegang apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan ini aku. Maka apa katanya kepada Petrus? Jalanlah. Ya, maka kamu tidak akan tenggelam. Jalan dia, tenggelam? Enggak. Kapan mulai tenggelam? Kapan mulai Petrus masuk ke dalam? Kalau sempatnya dia terapung, kenapa dia tenggelam? Iya, ketika dia mulai lihat sekelilingnya, rasakan anginnya, lihat gelombangnya, akhirnya kayak mana? Takut dia. Katanya kan, akhirnya apa? Seiring dengan masuk 1 senti ke dalam.
sekali lagi masuk 5 senti ke dalam. Akhirnya masuk dia ke dalam, untunglah belum segini ya kan. Karena langsung dia berseru apa? Apa katanya doanya? Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di laut ini. Enggak, apa doanya? Tuhan tolonglah aku. Sederhana ya. Kalau saya pakai istilah lain, Tuhan selamatkan aku. Tuhan tolong aku. Enggak sempat Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia berseru kepada nama Tuhan, matanya pindah dari mana? Dari keadaan itu kepada siapa? Kepada Tuhan yang diserukannya namanya. Tuhan katanya, ketika Tuhan bukan lihatnya lagi angin. Bukan dilihatnya laut lagi. Tapi yang dia lihat apa? Tuhan yang dilihatnya. Ya, fokusnya beralih dari tadi melihat dunia, ya, yang membuat dia takut dan akhirnya tenggelam, dia melihat kepada Allah dan itu membuat dia dari tenggelam kakinya menjadi terapung kakinya loh. Iya, sehingga akhirnya dia bisa berjalan kembali ke dalam perahu itu. Jadi apa yang membuat kita banyak kali takut kalau beriman enggaknya susah ya? Pegang saja tadi apa yang Tuhan bilang. Jadi, Tuhan itu pernah bohong? Nggak pernah. Pernahkah apa yang dia katakan nggak jadi? Enggak pernah. Ketika dia berkata, diamlah kepada angin, diam. Ya, ketika dia berkata, Lazarus, keke. Kan gitu ya, bangkit dia. Iya, ketika dia berkata kepada orang buta itu melihatlah. Melihat. Ketika dia berkata berjalanlah, berjalan. Kalau apapun yang dikatakannya jadi, mengapa kita gak bisa percaya? Mengapa kita sanksi? Sekali ini tenggelamlah aku ini. Iya kan? Mengapa? Karena mata kita mulai lagi seperti pengintai Jeriko itu. Melihat orang-orang di Jeriko itu besar-besar, orang enak, itu suku enak ya. Iya, besar-besar seperti raksasa. Sehingga apa katanya? Kita ini kayak belalang. Dibandingkan orang enak yang raksasa, kita ini belalang udah ciut. Lalu gini, ada istilah baru yang saya dapat dari mana ya? Energi negatif mempengaruhi katanya. Ini kan semacam energi negatif ini. Kenapa? Karena kalimatnya kan negatif. Habislah kita, tenggelamlah kita. Terakhir itu ditularkan sama siapa? Sama semua orang Israel loh. Yang gak tertular siapa? Cuma Joshua dan Kaleb. Mengapa tak tertular energi negatifnya, pengaruh negatifnya ini tadi? Karena Joshua dan Kaleb memegang. Jadi yang bisa tak dipengaruhi oleh yang negatif-negatif ini siapa? Yang memegang firman Tuhan. Yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Jadi beriman itu gak sulit ya, gak sulit. Saya kasih ilustrasinya waktu kami PA itu seperti orang yang, ini siapa namanya ini ya? Si Jonathan, berdiri kau dulu Jonathan, jadi alat peraga kau dulu. Iya, sebentar saja. Iya. Oke, ngadap ke sana. Ya, ya kan. Berapa kilo kira-kira Jonathan ini? 60 ya. Oke, silakan duduk Jonathan. Kenapa dia nggak memeriksa kaki kursi dulu? Kan aturannya, tengoknya dulu kakinya kan. Ini sanggup nggak menopang badanku yang 60 kilo atau 70 kilo? Kan gitu kan? Gitu kan? Jadi kenapa dia bisa langsung duduk? Mengapa? Dia yakin kursi itu cukup kokoh, bukan cukup lagi, kokoh, sanggup untuk menopang apa? Berat badannya. Kurasa kamu merasa terlalu lemah Tuhan itu ya. Nggak sanggup dia mengangkat berat-berat ini ya. Gitu ya.
Jadi kamu lebih kuat dari Tuhan untuk mengangkut semua beban hidup ini? Gimana? Coba, kamu kuat kali ya? Iya kan, kuat kali kamu kan? Enggak bisa kamu percayakan diri rindu sama Tuhan kan berarti kamu merasa kuat kan? Atau kamu cari yang lebih kuat dari Tuhan? Emang siapa yang lebih kuat dari Tuhan? Ada. Ya itulah sederhananya iman. Duduk. Karena percaya, ya kan? Oh kalau duduk dia pun aman, nggak apa-apa. Ya serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Ya kenapa nggak bisa serahkan? Emang Tuhan itu kecil? Siapa Tuhan itu bagi kita? Maka pengenalan akan Tuhan sangat menentukan. Kalau lemah kamu merasa Tuhan itu patutlah. Kalau kursi ini busangka remah kan kelilingi dulu, ya kan? Siapa tahu kakinya satu ini kurang kuat ini gitu kan? Gak bisa letakkan seluruh badan di situ. Ini tadi bisa terletakkannya semua kok gini aja dia langsung anteng ya letakkan aja gitu. Seperti itulah beriman. Jadi jangan bilang susah kali beriman ini. Gak susah beriman. Beriman itu hanya mendengar apa yang Tuhan katakan lalu jemak pegang. Iya, mendengar apa yang Tuhan katakan, letakkan hidup kita pada apa yang Tuhan katakan itu. Ya. Tuhan bilang, percayalah maka kau selamat. Letakkan saja. Orang Tuhan bilang apa? Ya pasti selamat. Tidak ada yang akan binasa. Ya, tidak ada yang akan merebut kamu dari tanganku. Pegang apa yang Tuhan bilang. Ya, cari dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Percaya enggak? Ini susah kali ya. Enggak susah. Tuhan bilang gitu, ya pegang aja. Flow dengan perkataan Tuhan, bukan flow dengan zaman. Bukan flow dengan dunia, bukan. Ikut flow, ikut apa yang Tuhan katakan. Ya, jadi ini ya. Jadi perlu kita beriman, meletakkan. Jadi apa itu percaya? Percaya meletakkan atau dua hal lah. Memegang apa yang Tuhan katakan dan meletakkan hidup pada Tuhan. Ya, pada apa yang Tuhan katakan. Jadi tidak sulit. Jadi kalau orang nggak beriman kayak mana? Dia nggak bisa pegang apa Tuhan katakan. Kalau nggak beriman kayak mana? Dia nggak bisa letakkan dirinya pada Tuhan semesta langit dan bumi yang besar tadi, yang hanya dengan berfirman saja menjadikan segala sesuatu. Yang perkataannya tidak pernah gagal, yang memiliki segala kuasa di dalam dirinya untuk apapun. Ya, untuk menyelamatkan, untuk menolong, ya. Untuk memperbaiki, untuk memperlengkapi, semua dia bisa kerjakan. Iya. Jadi sudah 3 ya. 1 tadi kehadiran Tuhan. 2 tadi apa? Kuduskanlah dirimu. 3 apa? Ada firman. Kita imani itu. Kita lakukan. Ketika yang mengangkat tabut itu tadi. Melangkahkan kakinya ke dalam tepi sungai itu. Sungai itu kayak mana? Berhenti. Jadi ada action dari iman. Kalau dia bilang, percayakah kamu? Gitu ya kan? Kalau yang mengangkat tabut ini nanti meletakkan kakinya, air akan terbelah, percaya gitu kan? Iya, lalu kemudian ya, yang mengangkat tabut itu enggak melakukannya kayak mana? Atau setelah dilangkahkan terjadi tapi sanksi lagi. Jangan-jangan airnya nanti tumpah. Jangan-jangan belum sampai nanti ya, sudah menyatu airnya, habislah aku. Tidak pandai berenang, matilah. Ya, ini enggak beriman ini. Iya, makanya perlu juga kalau memang sadar kita enggak ada iman kita. Tolonglah aku Tuhan, kok susah kali lah aku beriman. Iya, mungkin selama hidup saudara enggak ada yang saudara bisa percayai. Perkataan bapak tak terpercayai, perkataan mama gak terpercayai, kawan mengkhianati. Kurasa gak ada perkataan orang bisa kamu pegang, susah kamu megang apa yang Tuhan katakan ya. Tapi sekalipun seluruh dunia bohong,
Tapi Tuhan tidak pernah bohong. Dia selamanya bisa dipercayai. Dia selamanya benar. Itulah sebabnya dulu ketika berhenti dari pegawai negeri itu, saya nggak terima pensiun muda, padahal bisa. Satu tujuan saya, supaya dunia tahu Allah bisa diandalkan. Tapi aku perlu menjadi alat peraganya. Tuhan itu bisa diandalkan apa tidak? Maka tidak kuterima uang itu sementara nggak ada gereja, GKMI waktu itu belum ada, teman-teman pun nggak ada yang bilang, kami nanti ketika kau memulai pelayanan, kami nanti ngasih uang. Nggak ada yang ngasih uang sama aku. Ya, memikirkan uang makanku 300.000, nggak ada sama sekali gitu. Tapi Tuhan, dia bisa dipercayai. Iya, sayalah saksi mata daripada Tuhan bisa dipercayai. Ya, karena setelah meninggalkan semua itu belum ada gereja, ya, nggak ada orang-orang percaya yang ya ini enda pagi danandu mulai pelayanan di sana, nggak ada. Ya, dan tidak juga dulu dimomokan kemana-mana. Saya mau mulai pelayanan, kalian dukung nomor BCA saya sekian, nggak ada. Ya nggak ada itu. Tapi Tuhan memang Tuhan yang bisa dipercayai. Sebagaimana yang kita lihat dalam firman-Nya, apapun yang dia katakan jadi. Jadi kalau negara ini tahu memelihara warganya ya, paling tidak pegawainya lah kita bilang. Nah, walaupun ya nggak tahu juga, ada juga negara yang akhirnya nggak sanggup lagi menggaji pegawainya. Tapi Allah kita tidak akan pernah gagal untuk memberi makan, untuk memelihara orang-orang yang meletakkan tadi hidupnya pada Tuhan, pada firman Tuhan. Di tengah zaman yang sukar ini saya rasa ini sangat penting. Kepada siapa kita percaya, kepada siapa serahkan hidup kita. Jadi yang ketiga tadi adalah iman yang dibarengi dengan apa? Ketaatan. Langkahkan kaki kepada pengangkat tabut. Ya, langkahkan rakyat, mari jalan, masuk, seberang, lakukan. Sampaikah mereka ke seberang? Saya melihat inilah bagian terakhir ujian iman untuk orang Israel. Setelah generasi pertama itu mati semua di padang gurun. Akankah generasi kedua ini akan menikmati susu dan madu yang dijanjikan Tuhan? Ya, yang menghalangi mereka ini sungai Jordan ini. Akankah mereka seberangi? Karena Tuhan sudah berjanji untuk menyeberangkan. Dan Tuhan sudah berjanji ya akan orang-orang Gergasi dan yang lainnya itu nanti akan dihalau. Jadi ini kayak semacam ujian terakhir. Orang-orang percaya yang lain ya mati di padang gurun tanpa mendapat susu dan madu. Tetapi generasi ini, kalau mereka percaya, kalau mereka taat, mereka akan mendapat susu dan madu. Artinya apa? Akan ada orang percaya menyeberangnya dari Mesir, keluarnya dari Mesir, keluarnya dari kegelapan. Tapi matinya di padang gurun, tidak ada berkat, tidak sampai kepada semua yang Tuhan rencanakan. Maka sampai di situlah berputar-putar. Ya, hari ini ngutip mana, ya, besok keluar air dari batu dimakan lagi, diminum, seperti itu. Rindu kali makan daging, berseru, dapat burung. Tapi mereka tidak masuk ke negeri Kanaan itu. Kanaan bukan surga ya. Kanaan bukan surga. Kanaan adalah rencana Allah yang sesungguhnya bagi orang Israel. Kepenuhan kehendak Allah di mana mereka di situ nanti akan bukan saja sampai ke tanah perjanjian. Di situ mereka akan mendapatkan berkat yang tidak mereka dapat di Mesir, berkat yang juga tidak mereka dapat ketika mereka berjalan melalui padang gurun. Di situ ada manna, di situ ada buah zaitun. Di situ ada banyak yang disediakan oleh Tuhan bagi orang percaya. Jadi
kita pun bisa juganya kayak gitu kan. Maksudnya ya nama di surga itu nggak ditipek, tapi hidup ini terlalu menderita. Di mana salahnya sehingga apa yang dikatakan Tuhan ya tidak genap? Apa di mana yang menjadi rintangannya? Saya tidak tahu di depan kamu ada sungai Jordan apa untuk menghalangi untuk masuk kepada rencana Tuhan sepenuhnya ya. Tapi mari kita tidak berputar lagi seperti generasi pertama itu kembali ke padang gurun. Oleh karena ketidakpercayaan, oleh karena tidak mau ya menyerahkan seluruh kehidupan, tidak menyaksikan Tuhan, penuh percaya kepada Tuhan. Mari supaya ya kita memiliki iman tadi, meletakkannya kepada Tuhan, not by my might ya, by my might, bukan dengan kekuatanku, tetapi rohku kata Tuhan. Itu kalimat yang ditulis di GKMI Alitea Kuala. Karena itu dulu yang berbicara kepada saya ketika di sana. Dan itu dituliskan ayatnya di depan gereja. Bukan karena kekuatanku. Ya. Bukan karena apapun yang ada pada diriku. Tapi karena rohku kata Tuhan. Tuhan lebih banyak mengerjakan. Lebih dari yang kita pikirkan. Asal mereka percaya tanah itu akan terbelah. Mereka akan melewatinya, mereka akan ke seberang, mereka akan sampai ke tanah yang dijanjikan itu. Penghalang terakhir, Sungai Jordan. Atau adakah penghalang satu lagi? Ketika disuruh menumpas, mereka nanti tidak tumpas sebagian. Mereka tumpas sebagian saja. Mengapa? Karena yang lain, biar sajalah di situ. Malas menumpas, malas berperang, mengusir ya orang-orang yang tadi disebutkan di situ. 7 bangsa Kanaan itu. Bukankah banyak juga orang Kristen malas berperang, udah bertobat tapi nggak mau berperang. Ya, jadi Sungai Jordan. Lalu yang kedua, ya, yang disuruh oleh Tuhan tumpas, yang Tuhan suruh halau semuanya. Tuhan nggak bilang sisakan sepertiga, sisakan 20%, enggak. Tuhan bilang halau semua. Dan akhirnya mereka sisakan sebagian. Karena itu berguna, ngangkat kayu bakar mereka dari hutan. Dipekerjakan loh orang-orang yang sisa itu yang enggak ditumpas. Mengangkat kayu bakar lah, menggali sumur lah. Mereka pikir itu perlu. Dan akhirnya orang-orang itu menjadi jerat bagi generasi kedua yang masuk ke tanah Kanaan. Ya, menjadi jerat karena anaknya ngambil anak tukang gali sumur tadi. Anak mereka ngambil siapa? Anak tukang yang ngangkat kayu bakar tadi. Sementara tukang kayu bakar dan tukang gali sumur tadi bukan orang yang percaya kepada Allah Israel. Apa penghalang terakhir ini kita untuk melihat keajaiban Tuhan? Adakah Sungai Jordan yang perlu diseberangi? Atau adakah yang harus ditumpas? Supaya akhirnya kita mengalami keajaiban Tuhan. Terakhir, udah lewat waktunya ya. Saya selalu lewat waktu harus bertobat saya ini. Dalam hal waktu ini. Terakhir ayat 5-7. Dan Joshua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah Sungai Jordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air Sungai Jordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi Sungai Jordan, air Sungai Jordan itu terputus. Sebab batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi yang terakhir adalah
Jangan pernah melupakan apa yang Tuhan telah perbuat. Batu-batu yang diambil dari tengah sungai Yordan sebelum air menyatu kembali, sebelum yang mengangkat tabut itu sampai ke seberang, ya, menjadi tanda peringatan. Kita juga harus ada yang menjadi tanda peringatan. Nggak tahu saya bagaimana caranya supaya kita mengingat apa yang pernah Tuhan buat. Tapi setiap kita harus memiliki itu. Kita harus mengingat apa yang telah Tuhan perbuat. Dan ini ketika anakmu bertanya. Jadi ini diharapkan anak-anak ini akan bertanya. Iya, kan anak-anak kita bertanya, Pak, kenapa kita percaya kepada Yesus dan bukan kepada yang lain? Iya kan, harus orang tua atau kakak-kakak, abang-abang harus bisa jawab loh. Mengapa? Ya, jadi ini tadi ada semacam batu peringatan ya. Ketika dulu langkahkan kaki ke sungai Yordan itu, air terbelah, seluruh umat bisa menyeberang. Begitulah hebatnya Tuhan itu. Jadi perlu dibuat catatan bagaimana hebatnya Tuhan itu. Supaya ketika orang datang, kita bisa jelaskan. Ketika anak-anak kita bertanya, ya kita bisa jawab. Iya. Kapan bapak-bapak ini nanti ditanya anaknya ya, kenapa papa kita ke gereja? Kenapa kita percaya Yesus? Bagaimana jawabnya? Siapkah saudara untuk mempertanggungjawabkan iman saudara? Ya, siapkah kita cerita apa alasannya? Kalau nggak ada alasannya mereka bilang agak penting kali lah rupanya katanya. Sehingga akhirnya bagaimana? Dicarinya lah yang lain untuk dia percayai. Tapi kalau ini penting sekali, ya, dia pasti akan ya menjelaskan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Tidak ada keselamatan yang lain. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita. Tidak ada yang bisa mengubah ya kita. Dulu kita lahir dalam daging terus. Tapi ketika dibaharui oleh Allah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan ya dalam tabiat yang baru. Kita bisa jelaskan. Jadi ini 4 hal yang penting ya. Kehadiran Tuhan. Kedua tadi apa? Kuduskanlah dirimu. Ketiga apa? Beriman dan taat ya. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Taat kepada apa yang Tuhan katakan. Serahkan diri kepada apa yang Tuhan katakan. Dan yang terakhir, jangan pernah lupakan. Bahkan Tuhan mau kita untuk menceritakannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Supaya sungguh ya Tuhan, kami memberi tempat seluas-luasnya kepada Tuhan. Dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup gereja kami. Dan hari ini kami diingatkan kembali, tidak mungkin kami mengalami keajaiban, kebaikan, bahkan berkat yang Tuhan mau berikan. Kalau tidak kami dikuduskan dari apa yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau dikuduskan dari hal-hal yang mungkin kami rasa itu bukan dosa, tapi itu sudah menyita waktu, itu sudah memperbudak kami, itu mengikat kami. Tuhan mau kami dimerdekakan sungguh-sungguh, supaya kami boleh benar-benar hidup bagi Tuhan. Seluruh tubuh kami, pikiran kami, hati kami boleh untuk Tuhan. Dan kami juga bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa iman itu aktif. Tidak ada iman yang mati yang akan diberkati oleh Tuhan. Tapi iman yang melakukan apa yang Tuhan katakan, itulah yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Itu yang akan mendatangkan kami bisa melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Berkatilah kami Tuhan, supaya kalau sederhananya beriman ini tadi, supaya tidak ditipu iblis itu kami. Kalau iblis itu selalu berkata iman itu sulit, kami mengerti hari ini, iman itu tidak sulit. Karena hanya memegang apa yang Tuhan katakan. Dan juga menyerahkan hidup pada apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengingat apa yang Kau katakan, jika iman kami sebesar biji sesawi saja, kecil sekalipun itu akan berdampak besar. Bukan besarnya iman itu, karena kecil pun itu berdampak besar. Tuhan, tolong kami. Lepaskan kami dari ketidakpercayaan. Lepaskan kami dari keraguan-raguan. Lepaskan orang-orang dari kesangsian. Kami berdoa supaya sepenuhnya kami bisa percaya Engkau ada, perkataanmu benar selama-lamanya, dan kami boleh memegang perkataanmu itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya kami boleh terus mengingat segala kebaikan-Mu, supaya di hari-hari yang berat kami hadapi, kami menoleh lagi, dan kami meyakini Engkau menolong. Kiranya Roh-Mu yang bekerja, supaya kalau masih ada sungai-sungai Jordan kami yang harus kami seberangi, supaya kalau masih ada yang harus ditumpas dari hidup kami ini, agar kami bisa menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian, hidup di mana Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya Roh-Mu lah yang akan menolong kami semua. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan sampai di sini, tapi Engkau-lah melanjutkannya, sekembalinya pun kami nanti dari sini. Jemaat, pulanglah, terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan damai sejahtera, Dia yang akan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang melimpah, sesuai dengan anugerahnya, ketika engkau berjalan dalam iman dan ketaatan kepadanya, hari ini seterusnya sampai selamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati ya.